kain ya, apakah di, Altro, ya gitu ya, udah pernah ya? Kalian udah kuliah 2 semester yang lalu itu pasti belajar array lagi. Nah, array atau larik ya, bahasa Indonesianya larik. Nah, mungkin saya kasih ini aja deh, mengingatkan ya, mengingatkan, bukan mengajarkan ulang tetapi mengingatkan karena kalian udah pernah, ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau declare, sebetulnya variabel itu tujuannya sama, misalnya yang paling sering itu apa, bikin ini ya, bikin nama gitu ya, bikin nama siswa misalnya. Misalnya, kalian mau bikin apa, semacam database mungkin tabel untuk, nama-nama teman-temannya di kelas ya, terus kita bikin nama satu, nama 2, hanya untuk menampung namanya dulu ya, belum NIM-nya misalnya NIM satu, NIM mahasiswa satu ya, NIM mahasiswa yang kedua, dan seterusnya seterusnya. Maksudnya variabel-variabel ini kan sama ya, variabel-variabel ini sama, jadi apa namanya, tujuannya untuk nyimpen nama, untuk nyimpen NIM, atau mungkin nyimpen alamat, apa segala macam, sama-sama aja gitu. Tapi kita masa harus declare ya, berulang-ulang ya, masih mending kalau cuman 3 nama atau 3 NIM. Nah ini kalian 28 ya, 28 anak. Nama 1 sampai nama 28 ditulis satu-satu, NIM 1 sampai NIM 28 ditulis satu-satu, nggak mungkin gitu ya. Mungkin aja sih kalau kalian pengen ngerjain diri sendiri ya. Eueuh gawe pisan gitu kan kalau orang Sunda bilang nanaonan eueuh gawe pisan buang-buang tenaga gitu ya. Makanya, okelah karena dia tipe datanya sama ya, kalau nama mungkin dia akan string gitu ya, kalau NIM kita akan pakai integer, kan tipe datanya sama ini ya, tujuannya juga sama-sama ini. Nah, oke kalau gitu alangkah baiknya kita bikinnya nggak usah banyak-banyak, tapi kita kasih indeks aja. Jadi kita bikin variabel berindeks ya. Jadi nama kasih indeks, indeksnya saya kasih i karena i-nya bisa apa aja ya. Jadi tujuannya toh sama dia untuk nyimpen nama, indeksnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini pun sama NIM, NIM-nya, saya kasih indeks juga ya J gitu ya. J-nya itu bisa 1, 2, 3, 4 sampai 29 sejumlah kalian ya. Nah, eee, kita simpan ke dalam sebuah array. Oke, jadi variabel variabel tadi kita kumpulin tuh dalam kayak, lemari gitu ya. Saya mungkin akan ibaratkan ini kayak rak ya, drawer. Drawer itu apa, rak ya, rak sepatu kayak gitu ya. Rak sepatu isinya apa, tipe data bertipe sepatu, gitu kan ya. Atau rak baju, ya isinya baju aja gitu ya. Nah, kita simpan di rak. Nah, rak ini saya gambarnya ini ya, bengkok-bengkok begitulah ya, tapi intinya seperti itulah. Kelihatan ya? Sayang itu warnanya oranye, saya salah tintanya ya. Nah ini kasih kasih nama variabel misalnya, nama tadi ya. Ini namanya nama, jangan nama atuh ya. Mahasiswa aja deh, gitu ya. Nah, ini variabel ini bertipe nama mahasiswa ya. Sorry, bertipe string ya, karena string, karena nama mahasiswa bertipe string. Nah, boleh nggak kalau misalnya saya ganti, oke ini saya mau simpan ini adalah angka, boleh ya, tapi ini semuanya tipenya harus integer, harus sama ya, integer. Semuanya integer. Bu, boleh nggak saya kasih dia, variabel lain? Boleh, silahkan. Misalnya mau kasih nama, apa, katakan objek ya, objek kucing gitu ya, objek kucing. Misalnya, nm, jangan deh, cat gitu ya. Bertipe kucing, boleh nggak? Array-nya bertipe kucing, boleh. Karena kucing itu karena kita, sudah buat kelasnya, kucing itu menjadi tipe data baru, tipe data bentukan. Ya.
array bertipe kucing. Jadi ini tuh isinya kucing 1, kucing 2, kucing 3 gitu ya. Isinya kucing 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 semua. Bu, kalau misalnya array-nya bertipe lemari, boleh? Boleh, ya. Nah, ini namanya jadinya, eee, lemarinya LMR misalnya ya, disingkat ya, lemari 1, lemari 2, misalnya nih, lemari yang ada di ruang dosen, itu lemari indeks ke-1. Lemari yang ada di ruang kajur, lemari indeks ke-2. Lemari yang ada di perpustakaan, yang ada di mana, itu kita kasih indeks semuanya. Jadi bertipe lemari. Boleh? Boleh, ya. Jadi array itu bisa array of data primitive ya, kalau misalnya kita kita mau pakai dia untuk, array primitif misalnya NIM ya, NIM-nya saya mau kasih integer, boleh ya. Mau bertipe char, boleh ya. Mau bertipe objek atau bertipe kelas lain, itu pun boleh gitu ya, selama tipenya sama gitu, tipenya sama ya, asal tipenya sama gitu. Oke, jadi nanti kita tinggal kasih aja ini indeksnya ya, mulai dari 0 sampai N, gitu ya. Oke, jadi itu kurang lebih pengantar mengenai array. Jadi array itu, eee, isinya adalah variabel-variabel yang penggunaannya sama ya, tujuannya sama, cuman dia berindeks. Oke. Jadi ini kalau bahasa kerennya structure that holds multiple values of the same type ya, harus same type ya. The length of an array is established when the array is created. Jadi waktu dia di-create, kita udah kasih tahu panjangnya. Nah, panjang array-nya misalnya nih kalau contoh di sini adalah panjangnya 10 ya. Jadi ada kayak 10 kotak atau 10 laci gitu ya. Terus di sini selain berpanjang 10 dia juga indeksnya, nah ini jangan lupa nih, indeksnya selalu dimulai dari 0. Oke, kalau array length-nya 10 berarti indeksnya adalah 0 sampai 9. Nah, kalau array length-nya 20, indeksnya berapa? Dari berapa sampai berapa? 0 sampai 19. Ya, 0 sampai 19 ya. Jangan lupa ya, indeks itu mulai dari 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, katakan ini nama array-nya adalah ini enggak ada ya, sebentar. Oke, yang di depan ini tidak ada nama array-nya, saya kasih dulu nama ini ya, ceritanya ini nama array-nya adalah, nilai. Nilai UTS gitu ya. Nilai UTS-nya bertipe, eee, integer aja dulu ya. Nah, nilai UTS itu kan bertipe integer. Dirinya sendiri kalau kita, declare sebagai single variable dia integer nilai UTS gitu. Tapi kalau dia array, kita tinggal kasih kurung siku. Nah, ini ya. Kita kasih kurung siku itu dia udah jadi tuh, oh oke dia itu adalah array of integer, array of integer. Nah, nilai UTS-nya adalah integer ya, primitive type. Tapi ketika kita memandang dia sebagai array, maka nilai UTS itu adalah sebuah objek. Oke, paham nggak kata-kata saya? Nilai UTS-nya sendiri adalah integer. Ya. Misalnya saya mau isi nih nilai UTS indeks ke 0 dengan 100. Misalnya tuh ya. Nah, si nilai UTS indeks ke 0 di sini saya kasih di sini ya. Ini itu integer, primitive type. Ini integer. Tapi nilai UTS-nya sebagai array dia bukan primitive type, tapi dia adalah sebuah objek. Nah, itu bedanya ya. Ketika dia adalah array, dia pasti objek ya. Array itu objek ya. Tapi di dalam array itu ada, nah apa nih? Apakah dia bertipe primitive type seperti nilai UTS atau bertipe kelas gitu ya. Nah, di sini nilai UTS-nya indeks ke 0 adalah
integer, indeks ke-1 integer, tetapi ketika saya sebut nilai UTS, tidak menunjuk indeks loh ya, nilai UTS sebagai satu kesatuan, it's an object, gitu. Nah, karena dia adalah objek, maka dia punya variabel namanya length. Ya, kita bisa mengakses length. Nah, ini saya kasih warna nih ya. Nah, ini ada variabel length, variabel ya, milik sebuah array. Jadi tiap array itu pasti punya variabel length. Ya. Kalian udah belajar instance variabel ya? Udah belajar belum? Instance variabel, static variabel, instance method, static method. Masih ingat nggak? Atau harus dijelaskan lagi? Kayaknya lupa gitu. Oke, saya akan share papan tulis. Kayaknya perjuangan saya bakal panjang untuk jelasin instance variabel ya. Oke deh, gini. Nah, apa kita saya pengen coding nih, jadi bentar ya. Saya share ini aja deh. Share notepad aja deh. Kita coding sedikit ya. Codingnya tapi tidak akan saya running. Saya akan bikin kelas. Kalian maunya bikin kelas apa? Sok request aja. Request sok mau bikin kelas apa? Saya share screen aja deh biar gak pusing. Mau bikin kelas apa? Aditya mau bikin kelas apa? Malah senyum dia. Mau bikin kelas apa nih, Dit? Kita dengarkan requestnya aja deh. Hewan. Oke, kita akan bikin kelas. Hewannya boleh spesifik nggak? Karena nanti boleh ya bikin kelas hewan, tapi pas bahas inheritance. Karena hewan itu kan ada kucing, ada ulet, ada cacing. Nanti kalau saya bilang hewan itu adalah berkaki 4. Hari ibu, ikan mah nggak punya kaki gitu kan. Nah, jadinya abstrak ya. Oke, jerapah katanya ya. Dimas pengen lion. Jerapah duluan nih. Jerapah ya. Kita akan bikin kelas jerapah. Kira-kira jerapah punya apa aja nih? Variabel. Boleh pakai mikrofon on ya teman-temannya ya. Yuk rame-rame yuk. Sebutin dulu variabel-variabel yang mungkin nempel di jerapah ya. Kalau variabel berarti kata benda ya. Oke, apa aja nih? Ini akan saya sebut namanya instance variable. Ya. Oke, apa aja kira-kira variabel yang nempel di jerapah? Saya kasih contoh ya, usia, umurnya si jerapah gitu ya. Apalagi ini ceritanya mau di kebun binatang atau enggak nih gitu ya. Kalau kebun binatang kan berarti ada nomor kandang ya. Oke, terus apalagi ada berat badan. Pengen lebih keren sedikit jerapahnya dikasih nama, oke katanya ada gender ya, kelamin jantan atau betina ya. Oke, makanan jerapah ini apakah mau dijadikan instant variable atau kita bikin kelas baru namanya kelas makan. Ini saya akan bikin lagi, ini belum beres di kelas lama udah bikin kelas baru. Kita bisa bikin public kelas makanan karena makanan sendiri adalah sebuah variabel ya. Makanan ini kita bisa bikin sebetulnya bukan kelas ya, tapi nanti kalian akan bisa buat enum ya, enumerasi gitu ya. Tapi saya nggak akan jelasin dulu deh, nanti dulu deh ya, kelas dulu aja. Nah nanti di sini di makanan ini makanannya apakah apa nih sayur, statusnya gitu ya, status di makanannya nanti apakah sayur, buah, atau cemilan ya. Atau kalian boleh bikin ini ya,
final, public static final jenis. Oke, kalau static dan final saya kasih itu ya. Nah, stringnya lupa. String jenis. Oke, isinya apa? Nanti dulu kita hold dulu ya. Karena sebetulnya mau saya jadiin dia array, ya, array gitu ya. Isinya nanti jenis itu bisa sayuran. Kalian belajar array ya. Jadi kita bisa mendeklar dan inisialisasi ini ya. Declare langsung inisialisasi. Jadi dia ada array jenis ya, isinya sayuran, buah, apalagi sih lauk gitu ya. Lauk, apalagi ya, cemilan, meren ya itu juga ya. Kayak gitu kira-kira. Oke, kita nanti belakangin dulu ya kelas makanan. Tapi mungkin makanan yang dimaksud adalah status ya. Status sudah makan atau belum gitu ya. Sudah makan. Nah, itu ya status ya, udah makan atau belum. Oke, jerapahnya dikasih nama. Sekarang tinggal kita buatkan declare ininya ya, declare tipe data. Saya akan berikan dulu semuanya public ya, nanti private-nya kita cobain nanti ya. Usianya karena ada koma-komaan saya kasih float aja. Terus nomor kandang. Ini benar-benar ya tipe datanya semuanya bikin kerjaan ya, beda-beda nih ya. Dari string, float, integer, berat badan, pindahin ke sini mungkin dia itu lumayan ya sama ya, float, gender. Oke, gender itu saya akan kasih char ya. Char nanti ada jantan atau betina, J atau B gitu ya. Terus kasih lagi untuk sudah makan atau belum, kita bikin boleh ya. Oke, ini metode ya, nanti metodenya jangan dulu dibuat, pokoknya kita ini dulu aja. Nah, ini adalah kelas jerapah, saya akan save jerapah. Simpan dulu di bikin folder baru aja deh, codingan. Terus banget ya namanya ya, coding. Gitu ya. Nah, terus saya bikin lagi, saya akan bikin lagi di sini di main class ya, saya akan bikin namanya kelas utama di mana dia ada main metodenya. Oke. Ya, mohon di ini ya, mohon bersabar saya ngetiknya karena manual ya. Oke, boleh nggak saya bikinnya begitu? Menurut kalian akan error nggak ini kira-kira? Tanggung edan, Reski keren. Error nggak? Kan biasanya public static void main string args gitu ya. Kalau gitu boleh nggak? Boleh nggak menurut kalian? Iya. Bakal error nggak nih? Yuk dikompilasi di dalam hati, kompilasinya jangan sama komputer, sama kalian. Dikompil. Kayak kemarin UTS ya, banyak kompilasi ya dalam hati ya. Error kah? Kalau dari saya error, Bu. Nah, kenapa? Karena harusnya kan args nggak bisa sembarangan gitu, Bu. Kalau menurut saya. Oke, kita cobain ya. Namanya utama. Ya, Pak. Simpan di codingan. Saya buka dulu CMD-nya. Kita pindah dulu ya.
kemalesan pisan ini saya ya. Saya pindah dulu drive kita. Java utama ya tadi ya namanya. Nggak error. Why? Ilham langsung aduh. Berarti boleh dong diganti sama Ilham ya. Ilham. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena ini adalah nama variabel. Nah, jangan-jangan kalian belum paham ya ini ya. Bu, ini apa sih maksudnya method main? Nah, oke, method main itu jadi gini, kalau kita kompilasi semua codingan tanpa ada method main bisa ya dikompilasi. Termasuk si jerapah nih. Saya mau compile jerapah ya. Jerapah.java. Boleh tuh ya. Nggak ada error ya. Nah, tapi ketika saya running jerapah, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada method main. Oh, oke, kalau gitu yang boleh di running itu hanya yang mengandung method main. Nah, karena di Java utama ya tuh ya, nggak ada apa-apa, soalnya kan kosong ya. Ini. Nah, ini sebetulnya adalah method ya. Method main bertipe void atau tipe kembaliannya void. Void itu apa? Nggak ngembaliin apa-apa. Kalian dulu kenalnya sebagai istilahnya Bu kayak prosedur ya? Iya, kayak prosedur ya. Tidak mengembalikan apapun. Nah, dia statik. Statik itu apa? Statik itu miliknya kelas. Metode ini punyanya kelas utama. Kalau public ini akses modifier, dia bisa diakses dari manapun bebas gitu ya, diakses dari mana aja bisa. Nah, sekarang lihat ini adalah apa? Argumen atau parameter masukan. Jadi kalau metode itu pasti dia bisa melewatkan ke situ ya, kelihatan ada panah. Nah, dia bisa melewatkan argumen ke situ ya. Argumennya misalnya kita tentukan kosong ya boleh gitu ya. Kita tentukan ada tipe argumen yang dilewatkan ya juga boleh ya. Nah, cuman masalahnya untuk method main dia spesifik, dia harus string array ya. Method main itu argumen yang dilewatkannya itu adalah string array. Tahu dari mana array gitu ya. Ada kurung siku, ini tipe datanya, dan ini nama variabelnya. Jadi itu namanya variabelnya Ilham. Itu sama aja dengan saya lagi begini. Variabel Ilham, array of string. Gitu ya. Jadi Bu boleh gak diganti namanya? Ya boleh ya. Kenapa orang-orang senangnya argumen? Ya kan argumen pakai S ya, jamak ya. Argumen. Jadi args. Kenapa jamak? Kan ini array. Kalau array kan lebih dari satu. Kalau gini tunggal. Ya. Gitu ya. Oke, jadi kita ganti saja namanya jadi Ilham. Gitu ya. Nah, sekarang kita bikin nih objek bertipe jerapah tadi ya. Jerapah Jerry. Gak ada yang namanya Jerry kan, maaf ya. Karena jerapah kan jer gitu ya. Jer jerapah gitu ya. Jadi Jerry ya. Jerry new jerapah. Ya, oke. Nah, saya bikin nih satu jerapah namanya Jerry dan saya bikin jerapah lain. Kayaknya di jerapahnya saya tambahin nama aja ya. Oh, udah ya, nanti namanya Jerry ya. Apalagi namanya nggak ada yang namanya Ipah ya. Punten ya kalau ada kesiapannya ini karena dari jerapah ya. Jadi Ipah gitu ya. New jerapah. Oke, untuk pembuatan objek kalian bisa ya. Ini instansiasi ya. Ya. Jadi Jerry bertipe jerapah. Ini kita lagi deklarasi, dilanjutkan instansiasi. Kalau instansiasi kita panggil operator new, lalu ini kita panggil konstruktornya. Gitu kan ya, panggil konstruktor, apa yang terjadi? Nah, ini tadi saya bilang instant variable. Kenapa saya jelasin mengikuti panjang lebar? Karena inilah yang terjadi di belakang layar. Ketika saya panggil
new, maka dia akan menyediakan sekumpulan alamat memori untuk menyimpan data jerapah Jerry. Jadi dia siapin tuh, ya, ini sekumpulan alamat memori untuk nyimpen si datanya si Jerry sama Ipah ya. Ini punyanya Jerry, ya, terus ini punyanya Ipah. Nah, ini isinya adalah bukan data-datanya langsung Jerry, isinya adalah 5. Enggak ya, kan bingung ya apaan 5 gitu ya. Jerry itu tipe data primitifnya, kita buka lagi kelas jerapah. Nah, ini. Lihat deh, dia punya apa aja di sini. Nama, usia, berat badan, nomor kandang, gender, udah makan atau belum. Gitu kan ya, status sudah makan atau belum. Kalau ini Jerry diisi 5 kan bingung, 5 apaan sih 5 usianya? Apanya? Berat badannya, nomor kandangnya, gender nggak mungkin gitu kan, nama nggak mungkin gitu. Nah, makanya ini pasti isinya adalah refer to alamat, ini refer to alamat lain. Jadi dia kasih referensi, makanya disebut tipe data referensi itu ya. Nah, ini isinya cuma alamatnya nanti dia tunjuk. Jadi kalau kita tanya kayak ngetok rumah Jerry terus dibukain, tuh Jerry di belakang sono. Nah, kita akses ke belakang gitu ya, kita akses, tunjukin ke alamat lain. Nah, disitulah kita simpan data si Jerry. Kenapa harus disimpan data Jerry? Ya banyak ya, Jerry itu objek gitu ya, bukan tipe data primitif. Tapi di dalam dirinya, ini saya gambar lagi ya, Jerry itu pasti akan punya nama, ya itu yang saya sebut sebagai instant variable, ya akan punya usia, lagi berat badan, nomor kandang, ini ya nomor kandangnya ya, terus punya gender, sama punya status sudah makan atau belum. Saya pemalas banget. Nah gitu ya, kurang lebih ya, ada nama, usia, berat badan, nomor kandang, gender, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita giniin deh namanya, nanti bisa kita isi ya di sini ya, namanya misalnya Jerry ya, udah tentu ya namanya Jerry. Saya akan coding nih di sini. Gimana Bu ngisi namanya? Kita pakai dot, bisa ya. Kan string tadi ya. Jadi pakai itu, jangan lupa ya pakai tanda kutip ya. Tuh. Namanya Jerry. Terus apalagi kita akses? Punya apalagi dia instant variable. Usia ya tadi. Usianya si Jerry itu katakanlah 2,5 tahun ya. Terus kita isi lagi tadi ada bolehan ya, sudah makan atau belum gitu ya. Sudah makan gitu kan. Saya rada-rada lupa. Isi salah tuh kan, bener ya. SBH MKM. Saya coba aja deh. Kehalangan. Nah, udah makan atau belum nih si Jerry gitu kan. Hanya true atau T ya, boleh true boleh T. Gitu ya. Sudah makan atau belum dan seterusnya. Maka apa yang terjadi di sini di kotak ini? Itu diisi ya. Ini isi namanya. Nanti dia isinya sebetulnya ini alamat lagi ya, karena string itu kan string itu adalah objek ya, kelas ya. Tapi saya akan gambarkan di sini ya, hanya untuk menggambarkan saja ya. Terus apalagi usianya, katanya usianya adalah 2,5 tahun. Terus udah makan atau belum gitu kan, dan seterusnya. Punya Ipah gimana? Sama nggak? Ipah sama nggak? Ipah nggak akan sama. Dia adalah objek sendiri, beda lagi. Ipah
kita isi juga namanya IPA. Kan beda lagi. Jadi masing-masing ya Jerry punya nama, usia, berat badan dan gitu ya. IPA sendiri juga sama. Nah, itulah yang disebut sebagai instance variable. Setiap objek itu punya instance variable asalkan emang di kelasnya ada ini semua instance variable ini, ya. Jadi si IPA sendiri punya nama, usia, sampai sudah makan atau belum. Jerry punya. Jadi kalau kita gambar ini nanti dia nunjuk ke alamat lain gitu ya, ke sini ya. Bikin lagi kotak yang kayak gitu ya untuk nyimpen datanya ya, dan seterusnya aja ya. Akan saya gambarin lagi. Intinya adalah mereka masing-masing memiliki instant variable. Setiap objek punya instant variable gitu. Nah, gimana dengan array? Nah, gimana kalau array? Oke, ini annotate-nya saya clear dulu ya. Ya. Gimana kalau array? Array pun sama ya. Misalnya saya bikin array apa aja gitu ya. Integer ya, integer usia. Integer usia terus sama dengan new int panjangnya 5 ya. Apa yang terjadi? Usianya adalah objek ya. Jadi nanti akan dia punya begini. Kayak gini lagi tadi ya. Saya bikin 5 ya, kepanjangan lah, males gambar ya, sorry ya. 3 aja ya. Pemales pisan ya. Nah, ini usia. Usia sendiri dia adalah objek of array. Jadi kalau misalnya saya 3 gitu ya. Kalau misalnya saya akses di sini ya. Sistem offering line gitulah ya. Males nulis ya. Panjang array usia adalah gitu ya. Nanti kita bisa akses usia dot length. Tuh ya. Nah, jadi si usianya juga punya instance variable. Karena apa? Karena dia adalah objek ya, dia objek. Nah, kalau gitu ya, akan menghasilkan berapa usia dot length? 3 ya. Nah, kalau misalnya gini, kalau usia ke 0, misalnya saya isi 5, 10 sama 15. Kalau misalnya usia ke 0, dot length punya nggak? Bisa nggak gini? Saya akses begini. Usia ke 0, dot length. Apakah boleh akses begitu? Gimana menurut kalian? Usia ke 0 objek atau bukan? Nah, ini yang mulai nanti kalian bilang ibu banyak jebakan. Kan soal ujian pasti gini. Usia dot length boleh nggak diakses? Error nggak kira-kira? Usia indeks ke 0 maksud saya. Usia indeks ke 0 dot length. Boleh nggak? Ayo. Sepertinya boleh. Sepertinya boleh ya. Oke, saya ingatkan lagi ya. Ini tipenya adalah integer. Ini tipenya integer. Apakah nilai integer punya instant variable length? Nggak punya. Nah, berarti ini salah. Yang benar yang mana? Yang ini. Kan ya ibu mengecoh. Lihat ini. Waktu saya akses usia indeks ke 0, itu saya lagi mengakses sebuah nilai integer. Nilai integernya yang saya akses ya. Variabel bertipe integer. Usia indeks ke 0 itu variabel bertipe integer. Ya, kan dia ada di kotak ini. Ya kan, dia ada di kotak ini. Usia indeks ke 1. Berarti yang ini ya.
itu adalah integer. Dia ada di kotak ini. Tapi kalau usia aja, usia itu adalah array. Bukan indek-indekan ya. Usia itu adalah ini semuanya. Semuanya ini usia. Ya, usia dot length berarti dia akan mengembalikan nilai 3 panjang array. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Masih kurang paham? Jadi Bu, kalau misalkan kita isinya usia array 5 dot length berarti bakal ada gitu gak? Kenapa saya hapus? sorry. Gimana? Kan Usia misalkan usianya 5 Bu, kalau misalkan 5 berarti panjangnya. ya berarti ada kalau misalkan yang usia 5 length ini bisa dipakai buat mengakses nilainya gak? Ini maksudnya, apakah gini? Ya, nilainya. Ada nggak nilainya gitu? Ada nggak nilainya gitu ya? Usia indeks kelima ada nggak nilainya? Nah, sekarang kita lihat ini kan panjangnya 3. Ya. Indeksnya adalah 0, 1, 2. Nah, berarti adakah indeks kelima? Dia akan mengembalikan array index out of bounds exception. Alias salah gitu ya. Array, ini nama kesalahannya ya. Ibu apal, bukan apal ya, lama-lama apal sendiri ya. Array index out of bound exception. Nah, alias error gitu ya. Pas saya akses usia indeks kelima mau diakses, nggak bisa ya. Kenapa? Karena tidak ada array indeks kelima. Adanya cuman 012 gitu ya. Kan array-nya tadi panjangnya 3. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya gini, Ibu edit aja lah codingannya. Atau kita edit ya, panjangnya 5. Berarti saya akan gambarkan lagi. Fakta ini judulnya ya. Berarti saya akan gambar lagi di sini. Berhubung saya malas gambar, maka saya akan geser-geser aja. Ya. 2, 3, 4, 5 ya. Panjangnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau array-nya kita ubah panjangnya menjadi 5. Ini kan udah diubah ya, panjangnya jadi 5. Nah, sekarang masih kekeh akses Bu usia indeks kelima. Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Masih tetap error nggak? Error lah. Kenapa? Kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nah, mahasiswa itu sering terkecoh sama ini. Array panjangnya 5. Oke, terus saya kasih soal. Oke, silakan indeks kelimanya diakses ya. Apa yang terjadi? Error. Kenapa? Karena indeksnya kan kalau panjang 5 mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira ya. Oke, kita back to saya udah jelasin instant variable nih ya, berarti ya. Karena mau ngejelasin array. Cita-citanya mau jelasin array. Oke, kita kembali ke ini ya. Dan ternyata dari saya jelasin ke sana kemari tadi, itu saya udah jelasin hampir semua slide. Oke, jadi ini ya, array length itu adalah instant variable dari objek array. Di sini array length-nya 10, indeksnya dari 0 sampai 9. Itu ya. Nah, terus di sini untuk declare-nya, nah tinggal caranya ya, gimana Bu cara mendeclare sebuah array? Kita bisa pakai cara yang pertama ini ya. Bu, kurungnya boleh nggak di sana di sini gitu ya. Misalnya setelah
tipe data atau setelah variabel boleh ya, nggak ada yang salah. Jadi kalau misalnya saya mau tulis di kelas pertama, saya akan buat array ya. Ini saya akan nulisnya begini, integer gitu ya, usia kan variabelnya nggak boleh sama ya, kayak gitu boleh ya, kayak gini juga boleh, integer usia, nah, di belakang sikunya, kurung sikunya di belakang. Yang penting mah antara ini aja, habis tipe data atau habis variabel gitu ya. Makanya di sini di main method kalian suka lihat ya, ada yang kurung sikunya di situ ya, ada juga yang di sini setelah tipe data ya, pernah lihat nggak? Oke gitu ya, cuman kan nggak enak ya kalau lihatnya di sini ya, apa sih mending nyempil pisan gitu ya, gawe gitu kan, tidak estetik ya. Makanya suka lihat di situ. Oke, jadi nggak salah ya, setelah tipe data boleh, setelah variabel boleh. Nah terus untuk ngedeclaring ya, yang ini kita belum tahu nih panjangnya berapa ya, belum tahu. Nanti kapan taunya Bu? Ketika instansiasi ya. Nah, kalau yang ini kita udah tahu, kita instansiasi. Jadi ini kan declare dulu, kita ngasih tahu, hey, this is an array ya, an array of integer. Pokoknya dia an array of integer. Baru di bawahnya di declare dan diinstansiasi. Saya bilang instansiasi, kenapa? Karena kan array is an object gitu ya. Yang bukan objek itu adalah isinya, karena kan integer ini tipe data primitif. Jadi kalau saya sebut an array index ke 0 bukan objek karena dia integer. Tapi kalau saya sebut an array doang berarti dia objek gitu ya. Makanya mungkin kalian akan bertanya-tanya, bukan itu integer, kenapa sih pakai new? Because an array is an object ya. Ini objek ya. Jadi kita pakai keyword new. Baru kita panjangin di sini, dia panjangnya 10. Kita kasih tahu, hey ini panjangnya adalah 10. Nah ini ya cara pertama untuk nge-declare array, kita bisa pecah begini, ya dibagi gitu ya, declare dulu di atasnya, terus kita initialization ya, atau instantiation ya. Atau mau digabung gimana, boleh? Boleh. Gimana kalau digabung? Ya sama aja kayak bikin objek ya, an array sama dengan, nah gitu ya, langsung. Nah gitu. Ya, itu kalau digabung. Ini kalau dipecah-pecah. Ya. Sama aja, sama. Terus kita udah siap nih panjangnya 10. Oke, panjangnya 10 ya. Indeksnya berapa kira-kira? Array indeksnya berapa? 0 sampai 9. Yang terkecoh ya. 0 sampai 9 ya. Indeksnya 0 sampai 9. Nah, sekarang kita baru punya an array, udah ada isinya belum? Udah ada isinya belum? Belum ya, masih kosong. Jadi baru ada kotak kayak gitu-gitu ya. Panjangnya pokoknya gitulah ya, kira-kira ya, gambar gitu ya. Karena masih kosong, terus kita mau assign nilai nih. Nah, karena di sini nilainya kan kita assign berulang-ulang-ulang, ngapain kalau satu-satu? Bisa aja ya kalian nyape-nyapein diri gitu ya. Tapi saya tadi tuh gawe pisannya, an array index 0 sama dengan gitu ya. Sama dengan 0. Ya, isi ya sama kalian ya, di assign. Coding lagi. Array indeks ke 1 sama dengan 1. Terus aja gitu ya. Salah nggak? Nggak salah sih. Kayak gini nggak salah ya. Cuman gawe pisan gitu ya. Jadi kalian waktunya terbuang percuma ya. Hanya di sini kita pakailah perulangan ya. Kita looping ya.
for I sama dengan 0 sampai I kurang dari, nah lihat ini batasnya, I kurang dari an array dot length ya. Nah, an array dot length tadi saya udah jelasin ya, length itu apa? Untuk mengakses panjang dari array-nya ya. Panjang dari an array-nya tadi adalah 10. Nah, saya mau assign nilai itu hanya boleh dari 0 sampai 9. Makanya dia pakai di situ tandanya nih lihat I kurang dari. I kurang dari an array dot length. Jadi dia akan isi dari I sama dengan 0 ya, dari 0 dia isi sampai kurang dari an array dot length ya. An array dot length kan 10. Berarti pas dia udah mencapai 10 dia stop ya. Dia hanya bisa sampai 9. Kecuali kalau kita kasih tandanya begini, kurang dari sama dengan. Nah, itu jadi salah. Dia akan pernah mengakses I-nya sama dengan 10. Jadinya error. Gitu. Jadi harus I kurang dari ya, jangan I kurang dari sama dengan. Kenapa sih kita pakai variabel ini ya, array.length? Supaya kalau kalian misalnya mau ganti-ganti nih panjang array-nya, yang ini diganti, pengen diganti jadi 100, di sininya pasti otomatis auto ngikut ya. Pasti ini akan ngikut. Dia akan looping dari I sama dengan 0 sampai I 99 gitu ya. Makanya ini aman ya. Looping ini aman ya. Oke, nah terus dia isi ya. Array index ke 0 sama dengan 0 gitu kan. Ikutin nilai I ya. Array index ke 1 sama dengan 1. Sambil dicetak ini ya. Sambil dicetak tuh ya. Sistem outprint dicetak tuh kan 0, cetak gitu kan. Terus udah gitu balik lagi ke atas 1, cetak kayak gitu ya. Dicetak. Nah, cetaknya ke kanan atau ke bawah nih kira-kira? Ayo mari di running di dalam hati. Kanan, Bu. Betul ya. Cetaknya ke kanan. Kanan. Karena di sini print ya, tidak ada line, print line. Print doang. Nih. Gitu ya. Oke, terus udah beres cetak ke kanan terus ini dikasih baris sudah selesai gitu ya. Oke, itu cara assign nilai ke array kita pakai looping biar nggak banyak kerjaan. Nah, terus berikutnya ini udah, ini saya paling seneng kalau ngomong ini udah gitu ya. Ini udah, ini udah belum. Sebetulnya udah sih, tapi tadi tipenya integer gitu ya. Oke deh, kita jelasin lagi. Yang ini tipenya string ya. Kalau string jangan lupa pakai tanda kutip 2. Bedanya apa sih sama yang tadi? Nah, kalau yang tadi dia kan belum di-assign nilai ya. Dia baru gini aja kan, dia baru baru begini, baru kasih panjang ya. Ketika dia ya. Nah, ada muncul ini ya. Beda ya. Yang an array itu declare array-nya dia declare sama kasih tahu panjangnya. Nah, kalau an array yang ini yang kedua nih yang string ini dia langsung diinisialisasi isinya nilainya. Oke, pertanyaan saya, berapakah panjang an array? Kalau saya akses an array.length akan mengembalikan nilai berapa? Nah, berapakah nilainya? Ya, 10. Oke. Kata Dimas 10. Oke, Dimas kayaknya masih lihatnya yang an array of integer ya. Sekarang yang ini saya hapus. Nah, kalau yang code ini di kelas ini array of string demo berapakah panjangnya? 3, Bu. 3, betul ya.
dia akan mengembalikan nilai 3. Array.length-nya 3. Isinya udah langsung ketahuan ya bahwa itu indeks ke 0. Jangan lupa nih indeksnya nih penting nih ya. Indeks ke 0 string 1, indeks ke 1 string 2, indeks kedua string 3 ya. Meskipun namanya bukan string 1, iya ada itu mah ngecoh ya, isi sama indeks mah suka-suka gue kan, yang penting indeksnya jangan salah ya. Indeksnya 0, 1, 2. Array length-nya 3. Terus kita lihat lagi nih. Unarray.length dia ada nilainya. Kalau misalnya saya akses nih kayak tadi. Array.length. Ada nilainya enggak? Adakah nilainya? Ini memang pertanyaannya nyebelin. Unarray indeks ke 1.length. Berapakah nilainya? Ada enggak? Nanyanya ini, salah atau enggak gitu deh. Salah, Bu. Salah. Oke, ada lagi pendapat lain? Kayaknya salah semua ya. Oke, kita cek ya. Kita ceknya di mana? Di Java API. Bu, kok yang ini beda sama yang tadi? Java API berapa ya? Terbaru 16 nih. Kita ya. Kenapa harus ke sini, Bu? Saya mau nunjukin kelas string. An array indeks ke 1 itu bertipe string. Ya. Kita cek kelas stringnya. Punyakah variabel length di sini? Oke, ini emang nyebelin ya. Length. Yaitu konstruktor ya. Lihat kita lihat dulu instance variabelnya ya. Di sini konstruktornya, metodenya, oke, instance variabelnya tidak disebutkan, berarti kita lihat di atas fields-nya hanya ini, komparator. Instance variabelnya hanya ini, komparator. Terus kita balik lagi ke sini. Array.length ya. Array 1.length. Apakah salah? Tadi katanya salah gitu ya. Oke, ini akan saya jawab. Kalau nulisnya begini, dia akan salah. Ya. Kenapa? Karena string tidak punya instant variable length. Tapi kalau saya tulis begini, nah kalian jangan terkecoh kalau seandainya nanti saya tulisnya. Nah, mirip ya? Ini betul salah. An array 1.length. Length-nya method. Oke, kita cek ya. Adakah metode length di kelas string? Kenapa sih Bu ngomongin kelas string? Iya kan an array indeks ke 1 objek string. Kita cari di sini. Ada nggak sih metode length? Kita Ctrl F aja ya. Ada ya. Nah ini dia. Nih dikuningin length. Dia returns the length of this string. Jadi kalau misalnya saya integer ya tipenya ya. Kalau misalnya saya akses, maka ini jadinya boleh. Tricky ya. Betul. Gitu ya. Nyebelin banget ya. Oke, kita balik lagi ke code ini. Nanti kalau ada code ini ya, an array 1.length, length-nya method dia benar. Sekarang kita cek lagi. Karena dia an array-nya di dalam an array-nya adalah string, maka dia adalah objek ya. Dia bisa mengakses seluruh metode-metode yang ada di kelas string. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya bermaksud semuanya yang huruf besar itu di lowercase. Nah, di dalam metode string ini ada metode namanya to lowercase. Ya, to lowercase. Convert all of the characters in this string to lowercase.
gitu. Jadi nanti hurufnya jadi kecil semua. Ini boleh? Boleh, karena ini adalah an array bertipe string, ya. Ini bertipe string. Jadi dia boleh pakai to lowercase? Boleh, gitu ya. Nah, sekarang boleh nggak kalau si Jerry yang jerapah tadi ya, pakai method to lowercase? Boleh nggak kira-kira menurut kalian? Jerry to lowercase, boleh nggak? Boleh? Oke, saya akan bikin pertanyaan yang dianalogikan seperti ini ya. Acep objek ya. Acep Handika ini objek bertipe mahasiswa, gitu ya. Terus ada Garfield. Garfield bertipe kucing. Punten ya, Acep bukan disamain ya. Oke, Acep mahasiswa metodenya apa aja nih kira-kira? Kata kerja berarti ya kalau metodenya. Kuliah gitu ya. Perwalian, ujian, bayaran, cek nilai, cetak nilai, dan kawan-kawannya gitu ya. Ubah SKS. Nah, itu kan objek Acep bertipe mahasiswa boleh melaksanakan yang tadi. Nah, terus Garfield bertipe kucing. Dia metodenya kira-kira apa aja nih? Kalau kucing ngapain sih kerjaannya? Curi ikan misalnya ya. Kabur ya. Dipukulin, dikasih ya, dielus ya. Dikasih whiskers gitu ya, dikasih whiskas gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu kucing ya. Nah, sekarang boleh nggak Garfield yang bertipe kucing menggunakan metode perwalian dari kelas mahasiswa? Kalian pasti mikirnya logik aja, tubuh masa kucing perwalian. Nanti boleh gini dong, Acep curi ikan boleh. Garfield boleh perwalian. Tidak boleh ya. Nah, pertanyaan ini tuh sama ya. Apakah si Jerry yang merupakan jerapah bisa menggunakan to lowercase? Kalian pasti udah tahu jawabannya nih. Pasti nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena Jerry objek bertipe jerapah ya. Sementara to lowercase itu metode di kelas string. Tapi beda ceritanya kalau begini. Namanya punyanya Jerry itu menggunakan to lowercase. Boleh nggak? Nah, namanya Jerry menggunakan to lowercase, apa boleh? Kita lihat lagi nih. Tadi namanya Jerry, tipenya apa sih? Tuh ya. String. Jadi namanya Jerry boleh pakai to lowercase karena tipenya string. Gitu. Tapi kalau Jerry-nya doang, dia jerapah tipenya, nggak bisa pakai to lowercase. Kebayang nggak yang mau saya jelasin di sini maksudnya? Ya, bahwa objek itu hanya boleh menggunakan metode yang ada di dalam kelasnya, gitu ya. Kayak Acep nggak boleh nyuri ikan ya, Cep. Itu kucing yang nyuri ikan, gitu ya. Karena Acep bertipe mahasiswa, dia tidak bisa menggunakan metode curi ikan yang ada di kelas kucing. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, oke, itu yang ada di kelas string tadi ya. Jadi di sini kita mengubah semuanya to lowercase pakai looping ya. Ini ya. Ini loopingnya sama aja sih kayak tadi ya. Dari I sama dengan 0 sampai I kurang dari array.length. Array.length-nya kan tadi berapa? 3 ya. Berarti dia akan looping dari 0 sampai 2. Hardcore banget tulisan saya nih ya. Oke, terus masing-masing dia ini ya. Ketika I 0 yang ini ya. Lagi nunjuk yang string 1 ya.
Saya hapus ya. Ketika dia an array ke 0, dia lagi nunjukin ini nih. String 1. Terus string 1-nya semuanya di lowercase. Jadi S-nya nanti kecil, O-nya kecil. Pas I-nya 1, dia nunjuk yang ini, ya. I-nya 2, dia nunjuk yang ketiga. Gitu ya. Semuanya di lowercase. Oke. Kita clear draw. Ini udah, ya. Ini udah. Enak banget ya. Ini udah, ya. Tadi ya. Ini juga udah, ya. Kita bisa inisialisasi secara langsung dengan data kayak tadi yang string tadi ya. Kalau string pakai kutip jangan lupa, kalau integer kan langsung aja nilai. Terus ini contoh-contohnya, misalnya mau bikin array of boolean ya, bisa di-assign langsung nilainya true false, berarti ini panjangnya 4 ya. Indeksnya 0 sampai 3. Ini juga ya grades langsung di-assign nilainya 100, 90, 80, 75 dan seterusnya ya. Ini days ya. Nah, untuk mengaksesnya kita pakai indeks ya. Tadi udah juga ya ini ya. Langsung tunjuk aja indeksnya. Udah. Enak ya kalau udah. Mau dicetak ya tinggal tunjuk aja indeksnya gini ya. Oke, terus panjang array tadi udah saya jelasin ya. Ada variabel .length. Nah, ini ya, udah. Nah, sekarang gini. Yang agak ini ya, lebih enak ya. Ketika declare array, daripada kalian ubah-ubah nilai array-nya di sini, mending menurut saya kita bikin aja variabel konstanta ya. Mau konstanta boleh, mau ini juga boleh ya, diubah-ubah juga boleh, terserah. Tapi kalau bikin game kayak catur kan udah fix ya. Catur tuh berapa kali berapa, inget gak baris kolomnya? Atau tic-tac-toe ya, tic-tac-toe 3 kali 3 ya. Berarti kita kasih final aja nih ya. Final itu untuk konstanta ya. Jadi di sini yang diubah-ubah nanti tinggal nilai array size-nya aja, terus variabelnya nanti dinamis tuh ya. Dia akan masuk ke situ. Ya, ini penjelasannya saya persingkat aja jadi gini ya. Nah, nanti diganti-ganti aja ininya ya. Kalau mau bikin tic-tac-toe baris sama kolom 3 kali 3 ya kalian tinggal declare aja final integer baris. Saya lebih suka kalau konstanta ataupun static variabel itu pakai huruf besar ya. Nah, kayak gini ya. Terus final integer kolom. Nah, kita bikin game tic-tac-toe ya udah pastikan fix 3 kali 3 gitu ya. Terus nanti bikin ininya, bikin array-nya ya. Array-nya nanti tinggal barisnya huruf kecil karena case sensitif ya. Ini ya, tinggal begini ya. Jadi kalau ada perubahan misalnya tic-tac-toe-nya mau yang ukuran besar misalnya 5 kali 5 atau 7 kali 7 ya ini ya tinggal diganti. Yang ini tinggal diganti ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, terus nah ini yang saya harus jelaskan, array multidimensi. Berarti lebih dari satu tadi ya. Gimana caranya? Ciri-cirinya kalian pasti udah tahu ya. Kurung sikunya ada lebih dari satu. Oke, kalau 2 gini berarti berapa? 2 dimensi ya. Kalau ini 3 dimensi gitu ya kan ya. Ini banyak 4 dimensi. Iya. Kalau kita mainan di CGI ya, untuk kayak animasi komputer kalau kalian belajar OpenGL atau di grafika komputer gitu ya. Saya nggak tahu nanti pakainya apa. Itu biasanya arraynya 2 dimensi, 3 dimensi ya. Ada X, Y, dan Z dan juga kalau 4 dimensi itu ada pendalaman atau warna ya. Kadang-kadang dia pakai untuk X, Y, Z sama ini ya, luminance gitu ya, brightness ya, atau alpha.
Nah, itu ada array di dalam array. Ya. Ini contohnya ya. Atau saya gambarin dulu, kita udah 10.30 nih, saya akan pokoknya 10.40 harus selesai ya. Saya gambarin aja di sini. Oke, kalau tadi array satu dimensi kan begini ya. Satu dimensi ya. Nah, kalau array 2 dimensi gimana? Berarti kan ada array di dalam array. Nah, ini kebetulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, katakan ini adalah array berpanjang 6. Saya bikin aja array panjangnya 6. 6, luarnya 6, dalamnya 3. Tuh, 2 dimensi ya. Itu gimana maksudnya? Nah, kalau 2 dimensi kan ada array di dalam array. Jadi di dalam sini, ini kan 6 ya, luarnya 6. Ya. Terus di dalamnya ada lagi array, dia panjangnya 3. Kalau saya gambarin kan ini kotak gitu ya. Terus panjangnya 3. Itu kan array di dalam array. Nah, karena ini seragam, ya udah saya jebret aja gini. Makanya kalian suka lihat sebagai, oh itu mah tabel. Yang panjang 3 yang mana? Ini yang dalam ya. Yang dalam ini panjangnya 3. Gitu ya. Nah, kalau saya mau mengakses yang ini, gimana caranya? Hitung ya. Itu adalah apa? A, indeksnya berapa? 0, 1, 2 gitu ya. Dalamnya itu di sini 0, 1, 2. Jadi indeks 2,2. Ya, kalau saya akses yang bintang ya. Coba lagi ya. Yang hati. Berapa itu? Array 31 Ibu. Jadi hati melulu nih. Berapa? A 3, tadi 1 ya? Gitu ya. Nah, sekarang tambahin lagi sama saya. Saya hapus. Sorry, 6-nya kehapus. Saya mau tambahin A. Saya mau tambahin gimana jadinya gambarnya? Ingat ya, ada array di dalam array. Oh, oke, berarti luarnya 6. Masing-masing kotak itu, ya kan, luarnya 6. Masing-masing kotak ini ada 3 ya di dalamnya. 1, 2, 3. Di dalam kotak ini ada 2 lagi. Gitu ya. Oke, saya ganti warna garisnya biar agak beda ya. Kita biruin. Biru ya. Biru kayak gitu ya. 3 dimensi ya. Itu bukan bukan array luarnya saya tambahin loh ya. Maksudnya ada kotak di dalam kotak gitu ya. 3 dimensi tuh. Kotak di dalam kotak ya. Nah, sekarang kalau saya mau mengakses yang ini. Belum muncul. Ini. Apakah itu? Yo. Kemana? 1, luarnya 1, dalamnya 2. Berapa itu? 0, 1, 2. Gitu ya. Nah, di dalamnya lagi
Ada berapa? Satu. Yang ke Satu. tuh ya. Oke, kalau kalian agak pusing lihat gambar saya nih, saya pisah-pisahin deh. Oke ya, kuning. Kan ini segini, kan? Iya, gituin deh. Nah, ini kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pusing saya kasih separator nih. Sekarang saya mau akses yang ini. Coba, apakah itu? Silakan boleh ditulis di chat. Berhadiah doa. Ayo, apa jawabannya? Saya mau nanya anak saya deh. Naufal, nama anak saya Naufal. Anaknya barusan nangkring situ tuh Naufal. Coba Naufal, indeksnya berapa aja tuh? Kalau yang hati. Naufal Zafran. 41 bukan, Bu? 41. Oke, ingat ini 3 dimensi. Yuk. Luarnya dulu. Luarnya berapa? 4. 4. Oke, terus 1. tuh, terus masih ada dalamnya tuh. Dalamnya. Ini kan 01, 01, 01 ya. Karena ini 3 dimensi. Ke 0, Bu. oh ya. Ya. Itu ya. Oke, sip ya. Yang lainnya gimana bisa? Untuk array dimensi banyak. Ada pertanyaan dulu sampai sini kita waktunya udah habis ya. Nah, di sini di PDF nanti saya kasih ya. Itu ada ya contoh-contohnya ya untuk array 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya, gimana caranya bikin array 3 dimensi ya, declare maksud saya declare and ini instantiate ya. Lalu yang ini declare and assign langsung ya. Jadi di sini ada dogs 2 dimensi, Terry, Brown, Christine dan seterusnya. Ya, terus ini juga ada contoh, nanti kalian pelajari, kalau nggak ngerti silahkan tanya di komen postingan 8 ya. Terus ini coba latihan di rumah ya untuk populasi matriks ya. Terus juga ini ada untuk menyalin array kita bisa pakai metode array copy ya. Metode array copy ini butuh 5 argumen ya. Kayak gini contohnya. Saya punya array decaffeinated ya, nama arraynya adalah copy from. Terus saya bikin array copy to panjangnya 7 tapi isinya diambil dari array copy from. Gimana caranya? Nah, ini kita pakai metode array copy ya. Sistem array copy. Dari mana? Dari copy from yang ini ya. Terus mulai dari indeks kedua, kan 2 ya. 0, 1, 2 huruf C gitu ya. Pindahin kemana? Ke copy to. Objek copy to kan masih kosong tadi ya. Copy to-nya disimpan di mana? Dari indeks ke 0. Ya. Panjangnya yang mau di-copy berapa? Yang mau disalin berapa? 7. Jadi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti copy itu isinya apa? Kafein. Itu ya, itu kasih contoh gampang ya, di caffeinated jadi kafein ya. Tuh, ini ilustrasinya ya. Karena untuk mission of the day, kok ada mission of the day Bu? Ada ya. Kerjakan ini